Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kesekian, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Strategi Memasuki Pasar Global. Baik, perkenalkan, nama saya Alifa Nafahatudina. Saya dari Prodi MBS dengan jurusan Kewirausahaan dengan NIM 2210101024. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang strategi memasuki pasar global. Dalam menghadapi persaingan global, perusahaan perlu merumuskan strategi yang tepat agar bisa sukses di pasar internasional. Strategi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari luar perusahaan maupun dari dalam. Mari kita mulai pembahasannya. Pembahasan pertama terkait faktor eksternal. Yang pertama dari faktor eksternal ada karakteristik negara tujuan. Ukuran pasar dan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara akan sangat mempengaruhi seberapa besar komitmen perusahaan untuk masuk ke pasar tersebut. Semakin besar dan potensial, semakin besar pula sumber daya yang akan dicurahkan. Lalu ada faktor politik dan lingkungan. Perusahaan biasanya akan berhati-hati masuk ke negara yang tidak stabil secara politik, karena berisiko tinggi. Contohnya seperti Sudan atau Korea Utara. Berikutnya ada infrastruktur, ekonomi, dan pasar. Jika infrastruktur seperti transportasi, komunikasi, dan energi di negara tujuan tidak mendukung, maka proses distribusi dan pemasaran bisa terganggu. Selain itu, hambatan perdagangan dan regulasi pemerintah juga menjadi pertimbangan, di mana ada hambatan langsung seperti tarif dan kuota, bisa memaksa perusahaan untuk memproduksi secara lokal. Atau ada juga hambatan tidak langsung seperti preferensi terhadap pemasok lokal atau regulasi bea cukai dapat mendorong perusahaan untuk bekerja sama dengan mitra lokal. Terakhir, ada karakteristik produk juga berperan. Produk mewah biasanya diekspor langsung agar kualitas tetap terjaga. Namun, jika produk punya nilai hak milik seperti teknologi atau brand tertentu, perusahaan cenderung enggan bekerja sama dengan pihak lokal karena khawatir kehilangan kendali atas mutu atau informasi penting. Selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah faktor internal. Yang pertama adalah tujuan manajemen. Jika perusahaan memiliki tujuan internasional yang terbatas, maka strategi yang dipilih cenderung low risk, seperti ekspor atau lisensi. Namun, jika tujuannya agresif dan proaktif, mereka bisa membentuk joint venture atau bahkan anak perusahaan sendiri. Kemudian, strategi pemilihan negara. Untuk masuk cepat ke pasar luar negeri, bisa menggunakan strategi lisensi, franchising, atau akuisisi. Tapi, kalau ingin lebih hati-hati, strategi bertahap lebih cocok. Seperti mulai dari ekspor, membentuk tim penjualan lokal, hingga mendirikan pabrik di negara tujuan. Yang ketiga ada strategi ekspor. Strategi ini dibagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama ada ekspor tidak langsung, yaitu menggunakan perantara atau agen ekspor. Yang kedua ada ekspor langsung, di mana perusahaan mengelola sendiri penjualannya melalui kantor perwakilan di luar negeri. Yang ketiga ada ekspor kooperatif, yaitu bekerja sama dengan perusahaan lain dalam fungsi ekspor. Contohnya, perusahaan Minolta bekerja sama dengan IBM untuk memasarkan mesin fotokopi murah yang saling melengkapi produk masing-masing. Yang terakhir ada strategi berbasis kontrak. Perusahaan juga bisa masuk pasar global dengan strategi kontraktual seperti yang pertama ada lisensi, yaitu memberikan hak produksi atau distribusi ke pihak lokal. Yang kedua ada franchising, seperti lisensi tapi lebih menyeluruh dan mencakup sistem operasional. Yang ketiga ada joint venture, di mana perusahaan membentuk usaha patungan dengan mitra lokal. Yang keempat ada wholly owned subsidiaries, di mana perusahaan membangun anak usaha yang sepenuhnya dimiliki sendiri, sehingga kontrol lebih besar atas proses produksi dan pemasaran. Baik, demikian pemaparan saya mengenai strategi memasuki pasar global. Pada intinya, pemilihan strategi masuk bergantung pada kombinasi antara faktor eksternal dan internal yang dihadapi sebuah perusahaan. Tidak ada strategi yang sepenuhnya benar atau salah. Semuanya tergantung pada konteks dan tujuan perusahaan itu sendiri.
Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.